Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haryati, selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kami, yaitu pembahasan materi mengenai teknik akuntansi pemerintahan dan PP 71 tahun 2010. Kami di sini beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, yaitu Tahira Hilal Rahman dengan ujung NIM 041, dan rekan saya Yulia Prasia dengan ujung NIM 042, dan rekan saya Zaki Nur Syamsi dengan ujung NIM 043. Sebelum masuk ke materi, berikut ada pembahasan-pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengenai teknik akuntansi pemerintahan, yang kedua mengenai pengguna dan kebutuhan laporan keuangan, yang ketiga mengenai entitas akuntansi dan pelaporan, yang keempat mengenai peranan dan tujuan pelaporan keuangan, yang kelima mengenai komponen laporan keuangan, yang keenam ada asumsi dasar, yang ketujuh mengenai karakteristik kualitatif, yang kedelapan ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, dan yang kesembilan mengenai kendala informasi yang relevan dan andal. Oke, baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai teknik akuntansi pemerintahan. Jadi teknik akuntansi pemerintahan dalam konteks PP 71 tahun 2010 itu merupakan metode dan prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan transaksi keuangan di lingkungan pemerintahan yang sesuai dengan akuntansi yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Jadi sebenarnya teknik akuntansi ini seperangkat atau suatu metode dan prosedur yang dimana diatur dan digunakan oleh pemerintah. Tujuannya itu untuk mencatat, mengelola, dan juga menyajikan transaksi keuangan di negara maupun di daerah. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai tujuan pokok dari akuntansi itu sendiri. Yang pertama itu mengenai pertanggungjawaban atau accountability, yang dimana pertanggungjawaban ini merupakan pemerintah biasanya itu menggunakan akuntansi sebagai sarana ya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik jadi setiap pemasukan atau pengeluaran itu akan dicatat dan nantinya akan dilaporkan gitu. Yang kedua itu mengenai manajerial, di mana manajerial laporan keuangan ini membantu manajer publik atau pejabat pemerintah misalnya dalam mengelola anggaran dan merancang program dan juga mengevaluasi hasil kegiatannya gitu. Dan yang ketiga itu ada pengawasan yang dimana akuntansi juga menjadi alat ya bagi masyarakat mungkin atau bagi DPR gitu untuk mengawasi apakah keuangan negara ini dikelola sesuai dengan aturan gitu. Selanjutnya masuk ke materi utama dalam teknik akuntansi di PP 71 tahun 2010, yaitu penggunaan basis accrual. Jadi basis accrual itu adalah suatu metode pencatatan yang mengakui adanya pendapatan dan belanja saat terjadinya transaksi seperti itu. Jadi sebenarnya basis accrual ini pun ada terbagi menjadi dua, yaitu basis accrual dan basis cash menuju accrual atau cash toward accrual, yang dimana sebenarnya itu sama aja ya fungsinya untuk mencatat dan dimana nanti juga harus dilaporkan transaksi keuangannya. Tetapi kalau basis kas menuju akrual ini biasanya beberapa laporan keuangan juga penyajian aset dan kewajiban ekuitas itu berdasarkan si basis akrual juga gitu. Yang kedua itu ada jenis-jenis laporan keuangan yang ditetapkan. Yang pertama itu ada laporan keuangan realisasi anggaran atau LRA, yang dimana tujuannya itu untuk membandingkan antara anggaran dengan realisasi penerimaan dan belanja. Contohnya kayak misalkan jika anggaran belanja pendidikan nih 20 triliun, tapi realisasinya itu hanya 18 triliun, maka
di situ kan terlihat ya, sisa anggaran yang perlu dianalisanya itu gimana. Yang kedua itu, mengenai, laporan operasional atau LO yang di mana itu tujuannya untuk, menunjukkan seluruh pendapatan dan beban pemerintah untuk, menilai kinerja operasional seperti apa. Yang ketiga itu, mengenai laporan perubahan ekuitas atau LPA, yang di mana tujuannya untuk, menunjukkan ya kenaikan atau penurunan ekuitas, dari kekayaan bersih pemerintah gitu. Yang keempat itu neraca. Neraca itu tujuannya untuk, menunjukkan nih posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada, suatu organisasi seperti apa, gitu. Jadi contohnya kayak, aset pemerintah, mulai dari, berupa tanah, gedung sekolah, rumah sakit, jalan raya, gitu kan. Yang kelima itu ada laporan arus kas atau LAK yang di mana tujuannya itu, menunjukkan, arus kas masuk dan arus kas keluar gitu. Yang poin ketiga itu mengenai pemisahan antara transaksi anggaran dan transaksi keuangan. Jadi di dalam akuntansi pemerintahan itu sebenarnya, penting ya untuk memisahkan transaksi anggaran dengan transaksi, non-anggaran. Tujuannya itu supaya jelas dan, transparan gitu. Jadi segala penerimaan dan pengeluaran yang sudah tercantum dalam, APBN dan APBD seperti, pajak yang masuk ke kas negara atau, belanja pembangunan lain, semua transaksi itu harus, dilaporkan dan dicatat, seperti itu. Next. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai pengguna dan, kebutuhan laporan keuangan. Di sini menurut, IAI dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, pengguna laporan keuangan itu adalah, pihak-pihak entitas yang, mereka ini terdiri dari, investor saat ini, investor potensial, karyawan, pemberi kerja, pemerintah, serta, lembaga-lembaga lainnya. Yang di mana, masing-masing dari pihak itu menggunakan laporan, keuangan dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, informasi mereka gitu. Dan di sini, ada pengguna yang membutuhkan, laporan keuangan yang pertama itu meliputi, investor ya. Investor biasanya, membutuhkan laporan keuangan itu untuk, menilai nih keuntungan, terus, resiko atau prospek dari investasinya itu seperti apa gitu. Yang kedua itu, karyawan. Karyawan biasanya menggunakan, laporan keuangan ini untuk melihat, stabilitas dan kemampuan, perusahaan dalam membayar, gaji atau tunjangan, seperti itu. Yang ketiga itu, ada pemberi kerja ya. Pemberi kerja itu biasanya, membutuhkan, informasi ya untuk, memastikan bahwa perusahaan ini mampu, melunasi pinjaman, contohnya gitu. Yang keempat itu ada pemasok dan, usaha lain. Masuk dan kreditor usaha lain, yang di mana, ini biasanya menggunakan laporan keuangan itu untuk memeriksa, kemampuan, perusahaan untuk membayar, utang dagang pada tepat waktu gitu. Contohnya kayak, supplier bahan baku nih, dia yang mengecek laporan keuangan sebelum, membeli, barang secara kredit, seperti itu. Yang kelima ada, pelanggan, yang di mana pelanggan itu, tujuan menggunakan laporan keuangan ini mungkin ingin memastikan, perusahaan ya dapat terus beroperasi sehingga, hubungan jangka panjangnya itu terjamin. Contohnya kayak misalkan, pelanggan yang ingin kontrak jangka panjang itu bisa dipenuhi gitu. Dan yang keenam itu ada pemerintah. Jadi pemerintah ini mungkin, menggunakan laporan keuangan biasanya untuk
menghitung pajak dan menilai kepatuhan pada aturan. Dan yang terakhir itu masyarakat. Masyarakat mungkin menggunakan laporan keuangan ini untuk memanfaatkan atau menilai kontribusi perusahaan ini terhadap lingkungan dan pembangunan ekonomi. Contohnya kayak masyarakat yang melihat laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan kayak CSR gitu. Ya, seperti itu. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Oke, selanjutnya mengenai entitas akuntansi dan pelaporan. Yang dimana di sini kalau kita berbicara dengan kata entitas ya, entitas dalam laporan keuangan itu sebenarnya dibuat itu tujuannya untuk satu unit organisasi yang dimana jelas gitu batasnya. Jadi semua transaksi yang dicatat hanyalah transaksi milik entitas itu saja, bukan campur tangan dari transaksi pribadi pemiliknya misalnya atau transaksi lain gitu. Berikut ada perbedaan ya antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Mungkin dari entitas akuntansi pelaporan itu sendiri dulu, yaitu unit organisasi dalam pemerintahan yang dimana bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang komprehensif dan menyeluruh atas entitas akuntansinya. Di sini entitas pelaporan keuangan itu bukan hanya sekedar terjadi juga, tapi dia tuh bagaimana ya transaksi tersebut ini dilaporkan sesuai dengan aturan-aturan akuntansinya. Kadang kan bentuknya kan akan berbeda-beda ya, kayak transaksi entitas dengan yang akhirnya muncul muncul laporan keuangan lainnya gitu. Terus yang kedua itu mengenai entitas akuntansi yang dimana tujuan ini untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan secara mandiri ya. Entitas akuntansi atau entity transaction ini adalah transaksi sebenarnya yang benar-benar terjadi dalam entitas di suatu perusahaan atau suatu organisasi. Jadi semua penerimaan dan pengeluaran yang langsung mempengaruhi aset, kewajiban, pendapatan, atau belanja entitas tersebut harus dicatat gitu. Sebenarnya perbedaan yang signifikannya sih kayak transaksi entitas itu terjadi nyata dalam organisasi. Contohnya kayak uang masuk, uang keluar, atau membeli barang atau penerimaan barang gitu. Cuman untuk transaksi pelaporan sendiri tuh kayak mungkin bagaimana ya kejadian nyata itu diolah dan ditampilkan dalam suatu laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansinya seperti apa gitu. Next. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu kita bahas peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Jadi, laporan keuangan pemerintah adalah catatan resmi yang menunjukkan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik. Laporan ini tidak hanya berisi tentang angka, tapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu ada akuntabilitas, yaitu pemerintah wajib mempertanggungjawabkan uang dan aset yang dikelola agar sesuai aturan dan tujuan. Yang kedua itu ada manajemen, yaitu laporan keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi program kerja, mengontrol anggaran, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan baru. Misalnya kayak pemerintah bisa melihat apakah anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga itu ada transparansi, yaitu memberikan informasi terbuka dan jujur agar masyarakat tidak bisa mengawasi pemerintah. Transparan ini meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan dana. Selanjutnya ada keseimbangan antar generasi, yaitu menghindari beban uang berlebihan bagi generasi mendatang. Jika pemerintah terlalu banyak berulang, maka generasi berikutnya menanggung cicilannya. Nah, selanjutnya ada evaluasi kerja, yaitu menilai
efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam menggunakan sumber daya publik, apakah anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil nyata yang sesuai targetnya. Selanjutnya itu ada tujuan pelaporan keuangan, yaitu pelaporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan mendukung pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Next. Nah, selanjutnya itu ada komponen laporan pemerintah. Agar peran dan tujuan tercapai, laporan keuangan disusun dan dalam beberapa komponen ini. Ada 7 sebenarnya. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi, yaitu meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yang kedua itu ada laporan perubahan anggaran. Misalnya kayak menunjukkan perubahan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya. Yang ketiga itu ada neraca yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keempat itu ada laporan operasional atau LO, yaitu menyajikan pendapatan, beban, transfer, dan pos yang mempengaruhi ekuitas. Yang kelima itu ada laporan kas atau LAK, yaitu menyajikan aliran kas masuk dan keluar dari operasi, investasi, dan pendanaan, dan transitif. Yang keenam itu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu kayak memberikan informasi perubahan ekuitas pemerintah antar tahun. Yang ketujuh itu ada catatan laporan keuangan, yaitu menjelaskan tambahan mengenai laporan utama termasuk kebijakan akuntansi dan kondisi ekonomi. Next. Oke, selanjutnya itu kita bahas asumsi dasar. Ini menjanjikan landasan penerapan kebijakan akuntansi terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama itu ada kemandirian entitas, yaitu setiap instansi diperlukan sebagai unit mandiri yang wajib membuat laporan keuangan sendiri. Nah, yang kedua itu ada kesinambungan entitas, yaitu diasumsikan pemerintah akan terus berjalan dan tidak bubar dalam waktu dekat. Yang ketiga itu ada asumsi keukuran dalam satuan uang, yaitu semua transaksi harus diukur dengan satuan uang agar jelas, terukur, dan bisa dianalisis secara konsisten. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Zakic. Baik, sekarang kita lanjut. Ada 4 karakteristik utama yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama relevan. Nah, artinya informasi di laporan keuangan ini harus ada gunanya untuk pengambilan sebuah keputusan. Misalnya, laporan bisa dipakai untuk menilai kinerja pemerintah tahun ini dan juga bisa dasar memprediksi kinerja pemerintah di tahun depan. Terus yang kedua ada andal. Nah, dalam PP disebut sebagai faithful representation. Artinya informasi ini harus bisa dipercaya, jujur, lengkap, dan juga transparan. Bahkan juga harus bebas dari kesalahan material. Terus yang ketiga itu dapat dibandingkan atau comparability. Nah, laporan keuangan ini harus bisa dibandingkan antar periode maupun antar lembaga, bahkan antar instansi juga. Dengan begitu kita bisa lihat apakah kinerjanya membaik atau memburuk. Yang keempat, dapat dipahami atau understandability. Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang jelas, ringkas, dan sistematis. Jadi agar kita nih para pembaca, para pengguna laporan tidak merasa dipersulit gitu. Meskipun mungkin bahasanya teknis ya, tapi intinya tidak boleh dibuat rumit sehingga menyulitkan pembaca. Jadi sederhananya laporan keuangan pemerintah yang baik itu yang memenuhi karakteristik kualitatif ini. Selanjutnya yaitu ada prinsip akuntansi pelaporan keuangan. Nah, yang pertama ada 8. Yang pertama itu bahasa akuntansi. Bahasa akuntansi pemerintah ini menggunakan bahasa aktual ya. Sudah dijelasin sama Tahira barusan. Untuk laporan keuangan, artinya pendapatan dan beban diakui saat hak dan kewajibannya muncul, bukan hanya ketika kas diterima atau dibayar. Namun laporan realisasi anggaran itu menggunakan basisnya kas. Yang kedua ada nilai historis.
Jadi ini aset dicatat sebesar biaya perolehannya. Contohnya, pemerintah ini membeli kantor seharga 10 miliar di tahun 2025 gitu. Nanti pas tahun 2030 harganya bukan 10 miliar kan, tapi dicatat tetap 10 miliar. Terus realisasi. Nah, ini pendapatan dan belanja diakui setelah benar-benar terjadi dan diotorisasi anggaran. Contohnya pajak daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD, nah tapi kasnya itu belum masuk ke negara, maka belum bisa diakui sebagai pendapatan. Yang keempat ada substansi mengungguli bentuk formal atau substansial formal. Jadi ini tuh kita ngomongin substansi ekonominya, dicatat sesuai realitas ekonomi, bukan hanya secara hukumnya aja. Contohnya, pemerintah menerima hibah aset berupa kendaraan motor. Nah, meskipun nggak ada jual beli kendaraan motor, tapi motor itu tetap harus dicatat sebagai aset pemerintah. Terus yang kelima ada periodisitas. Nah, kegiatan akuntansi ini dibagi dalam periode tertentu, sama seperti laporan-laporan umum yang biasanya itu 10 tahun, gitu. Makanya namanya periodisitas atau periodik. Yang keenam ada konsistensi. Nah, metode akuntansi ini digunakan secara konsisten, perubahan yang harus diungkapkan. Jadi jika pemerintah daerah ini awalnya gunain metode garis lurus, nah kalau misalkan dia berubah menjadi rata-rata tertimbang, itu harus dijelaskan kenapa terjadi perubahan dan alasannya harus kuat. Juga dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Terus yang ketujuh ada pengungkapan lengkap atau full disclosure. Semua informasi penting harus diungkapkan. Misalkan pemerintah ini mencatat pembangunan jalan infrastruktur gitu. Nah terus di CALK atau catatan atas laporan keuangannya itu dijelasin sumber dananya dari mana, terus jangka waktu utang itu berapa, dan juga bunga pinjamannya berapa. Yang terakhir ada kajian wajar atau fair presentation. Itu laporan ilmiah ini disajikan secara hati-hati dan jujur, tidak melebih-lebihkan aset dan pendapatannya, juga tidak mempermalukan utang dan bebannya gitu. Tapi boleh tetap ditampilkan pokoknya yang sewajarnya. Okay, next. Kendala informasi yang relevan dengan Anda. Menurut PPDB 1 2010, segala laporan pemerintah ini diharapkan memenuhi karakteristik kualitatif yang tadi ya. Tapi pasti praktiknya agak sulit gitu, makanya ada kendala informasi yang relevan dan handal. Kita fokus ke yang pertama itu. Yang pertama itu ada materialitas. Jadi nggak semua informasi ini harus ditampilkan dalam laporan keuangan. Jadi informasi yang dimasukin ini hanya yang benar-benar material atau yang berpengaruh terhadap keputusan pengguna. Itu. Yang kedua ada pertimbangan biaya dan manfaat. Nah, menurut informasi itu ada biayanya kayak tenaga, waktu, dan sistemnya. Kalau misalkan biaya untuk mendapatkan informasi itu lebih besar daripada manfaatnya, maka itu tidak perlu disajikan. Kenapa? Sesuai dengan prinsip efisiensi, jangan sampai laporan keuangan jadi memboroskan sumber daya. Gitu. Terus yang ketiga ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Nah, kadang ada benturan antara relevansi sama andal. Jadi dia tuh kebalikan, kalau misalkan infonya relevan, nah itu biasanya belum andal karena relevan masih terbaru gitu. Dan sebaliknya kalau dia udah andal, udah banyak diteliti, biasanya kurang relevan karena sudah terdahulu. Jadi intinya, meskipun laporan keuangan diharapkan relevan dan andal, dalam praktiknya ada batasan-batasan yang harus dipertimbangkan, yaitu materialitas, biaya manfaat, serta keseimbangan antar karakteristik. Oke, next. Nah ini kita membahas jurnal artikel nasionalnya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Ini diterbitkan di tahun 2023, penulisnya Iksan Haris Jalatri dan Iksan Budi Riharjo. Jadi tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas SDM, pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana, serta komitmen organisasi terhadap efektivitas penerapan SAP berbasis akrual. Oke, nah ini dia metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengharapkan pengaruh beberapa faktor terhadap efektivitas penerapan SAP berbasis akrual.
Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa kualitas SDM ini tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SAP. Nah, karena apa? Karena banyak pegawai masih bergantung pada konsultan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, sebaliknya, sistem pengendalian internal ini terbukti memiliki pengaruh signifikan, menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendaliannya, maka kan semakin efektif penerapan SAP-nya. Terus yang ketiga itu ada ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh signifikan, di mana fasilitas yang memadai mempercepat proses penyusunan laporan sesuai dengan standar. Terus yang kedua ada jurnal artikel internasional yang akan disampaikan oleh Tahira Ayla Rahma. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu untuk jurnal internasionalnya. Di sini ada jurnal internasional yang berjudul International Classification of Local Governance Accounting System, yang dimana jurnal ini dirilis pada tahun 2023. Penulisnya itu bernama Bernardino Benito dari University of Murcia, Spain, dan Isabel Brusca di University of Zaragoza, Spain, yang dimana mereka mungkin tujuan menuliskan artikel ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat keseragaman dan perbedaan dalam sistem akuntansi pemerintahan di berbagai negara, khususnya di negara anggota OECD, serta mengklasifikasikan sistem akuntansi tersebut berdasarkan praktik yang diterapkan. Dengan subjek penelitiannya yaitu sistem akuntansi pemerintahan lokal dari 30 negara, termasuk negara mulai dari Eropa, Amerika, Asia, hingga Oseania. Dan di sini ada 7 metode penelitiannya, yaitu menggunakan survei berupa kuesioner yang disebarkan kepada akademisi dan praktisi akuntansi pemerintahan di berbagai negara. Dan data ini kemudian dianalisis dengan metode analisis cluster atau cluster analysis untuk mengkelompokkan negara-negara berdasarkan kesamaan sistem akuntansinya. Di sini ada juga pengenalan jurnal, yaitu artikel ini mengulas perkembangan reformasi akuntansi pemerintahan di negara-negara OECD yang diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan pelayanan publiknya. Dan jurnal ini bersumber dari berikut ya, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 5 ya, nomor 11 tahun 2016 gitu. Ini ada berikut, next. Berikut ada isi review. Berikut ada isi review isi dari artikel ini, yang dimana dia itu membahas mengenai perkembangan sistem akuntansi pemerintahan lokal di berbagai negara, dengan fokus pada sejauh mana sih sebenarnya reformasi akuntansi ini mampu menciptakan keseragaman atau kesamaan gitu. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak negara mulai mengadopsi basis akrual, yang dimana tingkat konvergensinya itu masih rendah. Dan ada juga perbedaan yang masih tampak jelas ya antara negara dengan tradisi Anglo-Saxon namanya, yang sudah menerapkan basis akrual mungkin untuk pelaporan kinerja dan negara kontinental di Eropa. Di mana dia juga menekankan aspek anggaran dengan akrual modifikasi. Berikut ada kesimpulannya. Next. Jadi untuk kesimpulan dari kesimpulan dari jurnal ini, yaitu
studi menyimpulkan bahwa reformasi akuntansi pemerintahan di negara-negara OECD ini memang bergerak menuju penggunaan basis akrual dan peningkatan yang transparan. Tapi di sini belum menghasilkan keseragaman atau kesamaan sistem di antar negaranya. Dan di mana ini masih terdapat keragaman yang signifikan baik dalam pengakuan, penilaian, maupun penyajian laporan keuangannya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.